Hey ho, Cinephile! Punya wajah cantik, kulit putih, muka glowing, dan badan aduhai mungkin merupakan impian bagi sebagian besar wanita zaman sekarang ya. Karena gak jarang orang yang memiliki keunggulan dalam hal penampilan mendapatkan perlakuan khusus dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, hal ini biasa kita kenal dengan istilah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat good looking. Makanya tuh banyak orang yang berlomba-lomba untuk terlihat cantik dengan segala cara. Seperti tokoh utama kita hari ini, yaitu Cassie Stratford yang diperankan oleh Jenna Sims. Dan juga tokoh antagonis utama hari ini, yaitu Brittany Andrews yang diperankan oleh Olivia Alexander. Nah, untuk melihat rivalitas mereka, mari kita simak bersama di alur cerita film hari ini, Attack of 55th Cheerleaders. Oke, awal film ini dimulai dari adegan tes masuk tim cheerleaders dari sebuah universitas bernama Iron Coast University. Nah, tokoh utama kita hari ini, si Cassie Stratford ini sedang menjalankan tes masuk tim cheers universitas. Dan dites langsung nih oleh tokoh antagonis utama kita, yaitu Brittany Andrews. Seperti film cheers kebanyakan yang punya standar kecantikan setinggi langit nih, Cassie ngalamin kesulitan dalam memasuki tim cheers. Karena di film ini dia itu digambarkan punya penampilan yang norak, tubuhnya kurus, dan juga punya tubuh yang kaku bah kayu saat mencoba berbagai gerakan cheers. Dan tentu aja tes ini berakhir buruk dengan ditolaknya Cassie dari tim cheers oleh Brittany. Setelah ngalamin penolakan tersebut, si Cassie kembali ke lab biologi universitasnya dan menceritakan hari buruk yang dialami pada teman kerjanya, yaitu Kyle. Di lab biologi ini, selain bertemu sama Kyle, Cassie juga bertemu dengan dua tokoh lainnya, yaitu Dr. Hicks yang merupakan bos sekaligus dosennya Cassie, dan juga Mr. Gray yang merupakan pemodal penelitian dalam lab biologi Iron Coast University. Ya, tokoh utama kita hari ini adalah seorang ilmuwan biologi yang tengah melakukan penelitian tentang obat ajaib yang kabarnya mampu mengubah bentuk makhluk hidup yang tadinya buruk rupa menjadi good looking. Nah, hasil penelitian dari Cassie dan Kyle ini mendapatkan apresiasi besar nih dari Mr. Gray yang mengungkapkan serum mereka itu lebih baik dari operasi plastik. Nah, untuk merayakan hal tersebut, Dr. Gray kemudian mengajak semua orang untuk party. Namun Cassie masih memiliki urusan lain dan menolak ajakan dari Mr. Gray ini. Urusan lain yang dimaksud sama Cassie adalah perekrutan Zetamu Sorority. Sesampainya di asrama Zetamu, Cassie memang disambut dengan baik nih oleh ibu asrama dan sebuah adegan memanjakan mata di mana banyak cewek-cewek yang sedang perang bantal. Bahkan tokoh utama kita aja sampai terbuai nih lihatnya. Namun keindahan itu hilang dalam sekejap sesaat setelah pintu ditutup dan lampu dimatikan. Seperti kasus Cheers tadi, ospek masuk asrama ini juga melibatkan penampilan calon anggota mereka. Nah, satu persatu orang ditandai bagian tubuhnya yang dianggap kurang seksi oleh Brittany, yang merupakan ketua asrama. Wah, dia lagi. Dan saat udah masuk gilirannya si Cassie, malah mukanya yang diberi tanda silang, yang berarti muka Cassie lah yang menjadi masalah utama, hingga ia ditolak menjadi anggota asrama. Wah. Nah, setelah hari yang panjang dan di-double kill oleh Brittany, Cassie kemudian kembali nih ke asramanya dan mendapatkan video call dari ibunda Brenda Stratford. Nah, dari adegan inilah kemudian kita mengetahui nih alasan mengapa Cassie berjuang keras untuk masuk ke perkumpulan cewek-cewek cantik seperti jadi Cheers dan juga Zetamu Sorority. Ya, meskipun dia sadar kalau dia tuh nggak cantik secara standar dunia. Ternyata alasan utamanya melakukan semua ini untuk memenuhi ekspektasi ibunda yang merupakan mantan kapten Cheers di universitas yang sama dan juga pernah menjabat sebagai ketua Zetamu Sorority. Ya, intinya sih dia mencoba untuk menjadi anak berbakti gitu deh. Merasa kecewa akibat sering ditolak karena mukanya nggak cantik dan juga ingin memenuhi ekspektasi ibunya, Cassie akhirnya mengambil jalan pintas dengan menyelinap masuk ke lab biologi tempat penelitiannya. Nah, disinilah bermula. Cassie menyuntikkan dirinya dengan obat ajaib hasil penelitiannya dan berharap mendapatkan kecantikan yang dia dambakan. Dan gak lupa,
Di sini ada juga seekor laba-laba yang numpang minum obat ajaib yang tumpah saat Casey menyuntik dirinya sendiri. Lalu pagi pun datang. Casey terbangun dari tempat tidurnya, mengambil kacamata, dan bergegas ke kamar mandi. Nah, dalam kamar mandi nih, Casey baru menyadari kalau obat yang disuntikan bekerja sempurna dan membuatnya cantik, serta juga punya body yang mantep. Dengan badan yang cantik ini, Casey siap nih untuk melancarkan serangan balasan ke Brittany dan bersiap untuk ke pesta Zitamu Sorority. Sesampainya di sana, Casey yang udah kayak model menerima telepon dari temannya Kyle yang melaporkan bahwa spesimen tikus mereka ngilang dan hanya menyisakan kandang yang udah hancur. Namun Casey tampak gak terlalu peduli dan ingin melanjutkan pesta yang ia datangi. Widih, udah cantik, mulai sombong ya. Dan dalam pesta ini penampilan Casey bukan cuma mendapatkan sorotan kaum hawa yang cemburu, tapi juga sorotan cowok-cowok utamanya mantan Brittany yang bernama Brandon. Yang tentu aja hal ini mengundang amarah dari Brittany dan mulai ingin menguji Casey dengan beberapa tes. Mulai dari minum pakai baskom kayak guguk, berlari zigzag hingga menangkap piringan plastik, dan juga bola menggunakan mulut. Seperti ekspektasi kita pada pemain utama hari ini, Casey berhasil dan membuat Brittany tambah ngamuk. Dari sini kita tahu kalau serum yang disuntikan ke tubuh Casey bukan cuma membuatnya cantik, tapi juga membuat tubuhnya menjadi lebih atletis. Nah, keesokan harinya nih, Casey bertemu sama teman sekamarnya Jad di sebuah pertandingan baseball. Melihat perubahan Galasim dari kawannya ini, tentu Jad turut senang karena Casey bisa menjadi cantik. Namun di lain sisi, si Jad ini juga merasa khawatir karena Casey belum berkata jujur pada Kyle bahwa dia udah nyuntikin dirinya dengan obat ajaib yang mereka ciptakan. Bukan karena takut, tapi si Casey ini lagi fokus sama mantan orang. Aduh, entah apa yang merasukimu, Neng. Nah, di bagian lain dari lapangan, di kamar mandi, ada anggota cheer Steve yang udah siap mandi. Mandi? Fokus ya. Nah, pada saat proses mandi, si Steve ini ngalamin nasib buruk karena ketemu dengan laba-laba raksasa yang ikut mencicipi obat ajaib pada malam Casey nyuntikin dirinya. Insiden ini membuat pergelangan kaki Steve cedera karena dia sempat ditarik sama si laba-laba. Dan dengan cederanya si Steve, maka tim cheers yang dipimpin Brittany tentu aja dong kekurangan anggota. Di sini nih, Casey datang dan menawarkan diri untuk bergabung dengan tim cheers. Tentu aja Brittany gak suka dengan ide tersebut dan memberi Casey tes gerakan cheers yang rumit. Ya, karena badannya udah luas dan gak kaku lagi kayak kayu, gerakan cheers tadi menjadi hal yang mudah bagi Casey dan membuat Brittany ngamuk, tapi tetap masukin Casey ke dalam tim. Nah, adegan ini sih ya ampun, kayak India ya, terbang-terbang tuh rambut. Baik, karena udah berhasil masuk ke dalam tim cheers, Casey kemudian mengabari Jad tentang keberhasilannya tersebut. Nah, masalah baru timbul nih di sini. Saat Casey merasa kesakitan, dan ternyata rasa sakit yang timbul merupakan tanda Casey akan membesar, terutama di bagian situ tuh, yang buat pin bajunya terlempar. Beuh, kok bisa kayak gitu ya jadinya? Gak ingin semuanya tahu perubahan tubuh Casey dan Jad pun ke lab biologi untuk menenangkan diri. Nah, di lab biologi, Casey kemudian mengalami sensasi yang sama. Dan sekali lagi, tubuhnya makin membesar. Si Kyle yang datang ke lab itu pun kemudian kaget melihat kawannya ini dan menyarankan Casey untuk disembuhkan. Tapi, Casey nolak karena dia merasa kalau dirinya yang sekarang lebih diperhatikan dan mulai merasa sebagai wanita cantik yang tingginya hampir nyundul plafon. Setelah menikmati kehidupan sebagai wanita cantik dengan tinggi yang menurut aku sih nggak normal, Casey kemudian melanjutkan ospeknya ke Zitamu Sorority yang sudah sampai di tahap akhir. Para anggota Zitamu akan jogging malam hari hanya dengan menggunakan bikini. Wah, nggak dingin apa? Tapi sebelum ngelakuin jogging, para anak baru diharuskan untuk minum ciu. Wow, ospek macam apa lagi nih? Jangan dicontoh ya. Nah, pada tahap akhir ini, Casey rupanya udah muak dengan kelakuan para seniornya, lalu melakukan pemberontakan dan gak ingin ikut jogging malam. Melihat sikap berani si Casey, Brandon yang datang ke acara tersebut kemudian
memuji keberaniannya. Ah, modus aja nih si Bambang. Nah, si gadis polos ini pun terbuai dengan pujian. Cassie kemudian melakukan hal yang tidak terduga dengan menindih Brandon dan melakukan ini itu dengan agresif. Wah, mulai berani ya bun? Tapi sayangnya sebelum semuanya terlalu jauh, kamu jangan mengharapkan yang lebih ya di adegan ini. Cassie kembali merasakan sensasi menyakitkan dari tubuhnya yang merupakan tanda dia akan mulai membesar lagi. Di sini nih, saat tubuh Cassie membesar, mereka kedatangan tamu laba-laba raksasa yang membuat Brandon lari terbirit-birit. Ya untung aja sebelum si laba-laba menerkam Brandon, Cassie menghantam si laba-laba hingga tewas menggunakan rambu jalan. Oke, melihat keadaan tubuhnya udah mulai memburuk nih, Cassie kemudian mendatangi Kyle untuk meminta diobati. Karena ukuran tubuhnya udah seperti raksasa. Kyle pun setuju dan dia mulai menghubungi dosen mereka Dr. Hicks dan mengajaknya mendatangi Cassie yang udah sebesar kolam renang. Nah di sini Dr. Hicks yang berniat untuk membantu mahasiswanya berencana untuk menghubungi Mr. Grey yang punya fasilitas untuk membuat obat penawar bagi Cassie. Nah sementara menunggu, PR dua bocah ini adalah menyembunyikan badan raksasa Cassie dan juga memberinya pakaian yang nantinya diambil dari boneka Cheers raksasa itu. Di tempat lain yaitu di asrama Zitamu, Brandon yang sedang stres setelah gagal sama Cassie dan juga dikejar laba-laba raksasa menerobos masuk nih ke dalam kamar Brittany. Di sini, Brandon menceritakan berbagai hal yang dia ketahui tentang Cassie, termasuk dengan obat ajaib yang membuat si Cassie ini membesar. Nah, kembali lagi ke Cassie dan Kyle yang sedang berada di gedung olahraga kampus tempat mereka bersembunyi. Di sini, Kyle dibantu oleh Jad mencoba obat pengecil yang telah diciptakan Kyle ke salah satu kaki laba-laba raksasa yang sebelumnya udah digeprek oleh Cassie. Ya, hasilnya obat pengecil tersebut berhasil dan siap untuk digunakan pada Cassie. Mereka hanya harus menunggu Kyle menciptakan penawar baru di lab biologi kampus mereka. Nah, di dalam lab biologi kampus, Kyle mendapatkan tamu yang gak terduga nih, yaitu Brittany. Brittany yang ingin menjadi tinggi seperti Cassie kemudian menggoda Kyle agar diberi obat ajaib yang sama. Namun, Kyle gak semudah itu untuk digoda dong. Dia pun menolak. Dan entah gimana caranya, Kyle yang sedang digrepe-grepe oleh Brittany menusuk Brittany dengan serum pembesar tepat di bagian bulatnya Brittany. Wadaw, kok bisa pas gitu ya? Filmnya ada-ada aja ya. Dan konten aja, Brittany dari lab meninggalkan Kyle karena udah mulai merasakan kesakitan. Oke, sekarang kita berpindah adegan ke Dr. Hicks yang telah menemui Mr. Grey untuk mencari bantuan yang berakhir gak terduga. Alih-alih ingin membantu Cassie mengecil, si Mr. Grey ini malah memiliki rencana untuk menjadikan Cassie bahan eksperimen sekaligus maskot untuk perusahaannya. Di sini, Dr. Hicks menyerah dan mengikuti kemauan Mr. Grey untuk menangkap Cassie dan berangkat ke Iron Coast University. Setelah sampai di kampus, Dr. Hicks dan Mr. Grey kemudian meminta Cassie untuk mengikuti mereka ke perusahaan Mr. Grey. Tapi tentu aja Cassie nolak dan melarikan diri. Namun meskipun udah lari, Cassie tentu mudah didapatkan karena badan raksasanya yang setinggi 50 kaki atau sekitar 15 meter sesuai dengan judul filmnya. Dan akhirnya, Mr. Grey berhasil melumpuhkan Cassie dengan tembakan listrik raksasa. Bahkan, si om ini nyempetin diri loh buat foto. Widih, gaya bapak-bapak di mana aja ya emang harus kayak gini. Setelah melumpuhkan Cassie, Mr. Grey kemudian membawanya ke tanah lapang dan merantai Cassie agar gak bisa kabur. Gak lupa juga Mr. Grey menambahkan pengamanan agar teman-teman Cassie itu gak bisa mendekat. Di sisi lain, adegan ini kemudian berpindah tempat kembali ke asrama Zitamu. Nah di dalam kamar, Brittany ternyata masih panik dengan suntikan yang masih menancap di anunya itu. Dengan segenap kekuatan yang Brittany miliki, dia pun mencabut suntikan tersebut dan langsung memberikan efek pada tubuhnya yang membuat dia mengerang keras. Lalu dia ke stadion dan membuat masyarakat jadi gempar. Di stadion inilah Brittany akhirnya ketemu sama Mr. Grey yang juga hendak menculiknya sama seperti Cassie. Sayangnya, tembakan listrik Mr. Grey tidak berfungsi. Brittany pun menyerang Mr. Grey dan masuk ke dalam stadion lalu membuat kekacauan.
Nah, di scene lainnya di tempat Casey ditahan, Kyle dan Jet coba untuk kembali menyelamatkan Casey. Namun keduanya dihadang oleh para pengawal Mr. Grey, bahkan mereka sampai dipukuli. Nah, tidak senang melihat temannya diperlakukan kasar, si Casey ini pun mulai berontak dan menyerang pengawal Mr. Grey dengan tong sampah yang membuat keadaan kembali menjadi aman. Nah, di sini Kyle yang membawa obat pengecil sudah ingin menyuntik Casey. Namun Casey menolak karena ingin menghentikan Brittany yang sudah mengacau di stadion. Baik, singkat cerita setelah sampainya di stadion, Casey kemudian berhadapan dengan Brittany. Setelah adu jotos yang cukup lama dan agak buat para cowok tegang, Casey yang dibantu oleh Kyle dan Jet berhasil menyuntik Brittany dengan obat pengecil tepat di bumper belakang Brittany yang membuat ukurannya mengecil. Nah, selanjutnya Casey juga mendapatkan penawar yang sama dan kembali ke bentuknya semula seperti pada awal film di mana Casey masih kurang cantik. Tapi dia mengaku kalau dia mencintai dirinya yang dulu. Dan untuk Brittany, dosis yang diberikan padanya ternyata berlebihan hingga membuat tinggi badannya lebih kecil dari sebelumnya, bahkan membuatnya menjadi terlihat seperti kurcaci yang diledek oleh anggota cheerleaders lainnya. Dan pada bagian akhirnya, Ibu Casey yang juga telah menerima anaknya padanya dan tidak lagi memaksa Casey masuk ke cheers ataupun si tabung sorority. Dan dari film yang kita bahas tadi, kita bisa mengambil pelajaran berharga nih. Seperti terlalu bernafsu menjadi cantik lantas menggunakan obat yang efek sampingnya belum diketahui. Atau terlalu memaksakan karir sang anak sesuai obsesi para orang tua. Atau karakter yang selalu sirik dan cemburu dengan keunggulan orang lain kayak Brittany. Akhir kata, cintai diri kamu apa adanya, karena semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Nah, sekarang, bagaimana sih pendapat kamu tentang film tadi? Dari skor 1 sampai 10 deh, berapa yang akan kamu berikan? Jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.